Apa itu PMW? Merupakan suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. Tujuan memodulasi lebar pulsa adalah untuk mengontrol pengiriman daya, terutama ke perangkat listrik inersia. Penggunaan sekunder PWM adalah untuk menyajikan informasi untuk transmisi. Duty cycle atau siklus, di mana siklus tugas adalah ukuran waktu sinyal termodulasi berada dalam status tinggi. Biasanya dicatat sebagai presentasi periode sinyal di mana sinyal tersebut dipertimbangkan. Rumus untuk siklus tugas dan nilai rata-rata A sinyal dapat kita lihat pada gambar. Mana dalam analisis umum, VL dianggap 0 volt untuk kesederhanaan. Jenis umum modulasi lebar pulsa yang pertama ada modulasi tepi timbal. Selanjutnya ada modulasi trail edge dan modulasi dua sisi pulsa tengah. Pada gambar pertama itu modulasi trail edge, tepi sejak sinyal pemicu ditetapkan ke tepi belakang spektrum waktu dan tepi depan dimodulasi. Pada gambar di bawahnya, modulasi dua sisi pulsa, pusat pulsa dipasang di tengah spektrum waktu, dan kedua sisi dimodulasi di sekitar pusat sinyal pemicu. Metode untuk menghasilkan sinyal PWM. Yang pertama ada metode pembangkit analog. Di antaranya metode intersektif memungkinkan pembuatan analog dari sinyal PWM hanya dengan mencatat persimpangan antara gigi gergaji atau sinyal pemicu segitiga dan sinusoid referensi. Penjelasan selanjutnya dapat kita lihat pada gambar. Yang kedua ada metode generasi digital di mana modulasi delta dengan menggunakan sinyal analog referensi saja, satu set batas yang ditetapkan oleh offset konstan, dan sinyal PWM terintegrasi. Metode switching dibuat. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar untuk memahami lebih lanjut. Pada metode generasi digital, terdapat pula modulasi delta sigma. Metode ini mirip dengan metode modulasi delta yang melibatkan integral, namun sinyal kesalahan dikembangkan dengan mengurangi sinyal PWM dari sinusoid referensi dan kemudian diintegrasikan. Ketika sinyal kesalahan terintegrasi ini mencapai serangkaian batas yang ditentukan, sinyal PWM akan beralih mode yang memilih frekuensi PWM. Ada pertimbangan dasar untuk memilih frekuensi PWM. Pertama, transisi hanya dapat terjadi pada detak jam. Kedua, frekuensi dibatasi oleh jam Anda dan resolusi yang diinginkan. Ketiga, resolusi ditentukan oleh kecepatan clock dan frekuensi PWM. Keempat, semakin cepat Anda menjalankan PWM, semakin sedikit detak jam yang terjadi dalam periode yang dipertimbangkan. Untuk dapat memahami lebih lanjut, maka perhatikanlah gambar yang ada dalam video dan keterangannya. Adapun aplikasi dari PWM, diantaranya 1. Efek audio dan video, 2. Telekomunikasi, 3. Pengiriman daya, 4. Pengaturan tegangan, 5. Amplifikasi, 6. Mengontrol aktuator, 7. Gunakan sebagai ADC. Kita lihat salah satu contoh aplikasinya pada regulator tegangan. Tegangan DC dapat diatur oleh PWM untuk mengubah tegangan keluaran. Pasokan 12 volt yang dikendalikan oleh PWM pada siklus kerja 50% dapat membuat sinyal keluaran 6 volt. Gunakan filter penghalus untuk mendapatkan keluaran DC. Dapat menggunakan kontrol umpan balik untuk memantau tegangan keluaran dan mengubah siklus kerja untuk memastikan keluaran yang konsisten dengan memasukkan atau beban yang bervariasi. Perbedaan antara pengatur tegangan dan pembagi tegangan yaitu regulator linear mengalami disipasi daya yang sebanding dengan arus keluaran. Arus tinggi juga menyiratkan pemanasan ohmik elemen. Efisiensi pengatur linear 50%, efisiensi pengatur tegangan sekitar 90%. Keuntungan menggunakan PWM. Yang pertama, nilai rata-rata sebanding dengan duty cycle atau siklus. Ketergantungan ini sering terjadi diamati mengikuti tren linear karena definisi rumus sebelumnya. Yang kedua, daya rendah yang digunakan pada transistor yang digunakan untuk mengalihkan sinyal dan peralihan cepat dimungkinkan karena MOSFET dan transistor daya dengan kecepatan lebih dari 100 kHz. Yang ketiga, mengurangi masalah kehilangan panas tinggi melalui elemen resistif pada titik tegangan menengah. Kerugian menggunakan PWM yaitu terdapat pada yang pertama biaya paket sirkuit terintegrasi untuk PWM. Yang kedua, kompleksitas sirkuit diperlukan untuk implementasi. Yang ketiga, batas interferensi frekuensi radio atau interferensi elektromagnetik kinerja sirkuit. Yang keempat, lonjakan tegangan dalam sinyal pulsa ke rangkaian saklar yang cepat mirip dengan impuls. Berikut adalah gambar dari penerapan PWM 8B6C chip khusus di mana sinyal dikeluarkan melalui port P. Modul pada PWM 8B6C yaitu 6 saluran 8 bit independen dapat digabungkan ke 3 saluran 16 bit, dapat disesuaikan secara independen polaritas, jam, keselarasan, siklus kerja, dan periode yang dihitung khusus untuk setiap saluran. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.